Media Vietnam jagokan timnas Indonesia bisa lolos mudah di ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Simak selengkapnya di sini. Media asal Vietnam Soha.vn memprediksi 4 negara Asia Tenggara akan lolos dengan mudah di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, menurut media Vietnam tersebut, tim nasional Indonesia, Singapura, Kamboja, dan Myanmar akan menghadapi tim dengan peringkat FIFA terendah di Asia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia harus memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari babak pertama. Hal itu dikarenakan skuad Garuda tidak masuk ke dalam peringkat 27 besar di Asia untuk bisa langsung bermain di babak kedua. Sehingga, mau tak mau pasukan Sintayong harus berjuang lebih keras lagi. Kendati demikian, Soha.vn melihat timnas Indonesia tidak akan ada kesulitan di babak pertama nanti. Sebab, timnas Indonesia menempati grup unggulan, sehingga di babak pertama nanti mereka akan berjumpa tim dengan peringkat terbawah di ranking FIFA. Tim yang tidak diunggulkan itu adalah Macau, Mongolia, Bhutan, Laos, Bangladesh, Brunei Darussalam, Timor Leste, Pakistan, dan Guam. Timnas Indonesia, Singapura, Myanmar, dan Kamboja memiliki kesempatan lebih besar untuk lolos karena berada di grup unggulan. Mereka hanya bakal melawan tim dengan peringkat FIFA terendah di Asia. Bunyi keterangan dari media Vietnam Soha.vn pada Kamis 6 Juli 2023. Bila dilihat dari 18 tim yang memulai perjuangannya dari babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, maka terlihat sejatinya ada banyak wakil dari Asia Tenggara. Hanya Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia yang langsung lolos ke babak kedua. Sebab secara peringkat FIFA, maka Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia masuk ke dalam posisi 1-27 peringkat terbaik di Asia. Jadi, jika timnas Indonesia ingin menyusul keempat negara tersebut, maka jelas perlu memenangkan laga di babak pertama nanti. Drawing babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada 27 Juli 2023 mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia. Nantinya, babak tersebut akan memainkan 2 leg, kandang dan tandang. Nantinya, 9 tim yang menang di babak pertama akan bergabung dengan 27 tim untuk bermain di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada November 2023 hingga Juni 2024. Beralih ke berita selanjutnya. Kisah Lothar Matthäus, legenda Jerman calon direktur teknik PSSI yang pernah tolak melatih timnas Indonesia. Kisah Lothar Matthäus, seorang legenda Jerman calon direktur teknik PSSI yang ternyata pernah menolak melatih timnas Indonesia akan diulas bersama saya. Nama Lothar Matthäus Center disebut akan menjadi direktur teknik PSSI selanjutnya. Nama Lothar Matthäus muncul karena beberapa kriteria calon direktur teknik PSSI mengarah kepada sosok 62 tahun tersebut. Sejumlah kriteria calon direktur teknik PSSI diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Terkenal orangnya pastilah. Mantan pemain bola, terkenal umurnya sekitar 60-an, kalian belum lahir. Posisi saya nggak tahu mantan pemain mana juga belum terkonfirmasi karena Ketua Umum Erick Thohir yang langsung wawancara dengan dia, kata Zainuddin Amali. Beberapa kriteria tadi cocok dengan Lothar Matthäus. Lothar Matthäus merupakan mantan pesepak bola terkenal dan punya umur 62 tahun saat ini. Lothar Matthäus pernah memenangkan 7 trofi Liga Jerman dan meraih trofi Piala Dunia. Satu lagi, Lothar Matthäus pernah memperkuat Inter Milan, klub yang pernah dipimpin oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Namun siapa sangka, Lothar Matthäus juga pernah menolak tawaran menangani timnas Indonesia. Penolakan itu dibuat oleh Lothar saat mengunjungi Indonesia pada tahun 2019 lalu. Dan di informasi bola selanjutnya, inilah alasan Erick Thohir kekeh timnas Indonesia bertanding di FIFA Matchday September 2023 pada waktu kosong kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan tetap ikuti FIFA Matchday pada September 2023 meski Sintayong sibuk menyiapkan timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sebelumnya Erick Thohir memastikan Sintayong juga akan melatih timnas U23 Indonesia di ajang Piala AFF U23 2023 dan juga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Erick menginginkan kesinambungan antara timnas U23 Indonesia dan timnas senior sehingga Sintayong ditunjuk lagi sebagai pelatih timnas U23 Indonesia.
Ya, sama seperti Asian Games, kami tidak menargetkan apa-apa untuk Sinteyong sebagai pelatih timnas U23 Indonesia. Kata Erick Thohir kepada awak media di Menara Dana Reksa Jakarta pada Rabu kemarin. Kami ingin tim muda kita dipersiapkan sebagai jenjang persiapan tim seniornya. Ingat, kualifikasi Piala Asia U23 di Solo pada bulan September kalau bisa kita lolos, ujarnya. Kami ingin melihat kita main di Piala Asia di Doha pada bulan Mei kalau nggak salah ya, ujar Erick Thohir. Nah, maka dengan keputusan ini, maka tak tanggung-tanggung, Sinteyong juga akan memimpin langsung timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023 yang akan dilangsungkan di Thailand pada Agustus 2023 nanti. Jadwal Sinteyong memang akan sangat sibuk, terutama pada September 2023, karena akan memimpin timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024 dan timnas Indonesia senior di FIFA Matchday nantinya. Awalnya, publik meragukan bila timnas Indonesia akan ikut FIFA Matchday pada September nanti karena Sinteyong juga akan fokus ke timnas U23 Indonesia. Periode FIFA Matchday pada September 2023 dimulai pada 4-12, sementara kualifikasi Piala Asia U23 akan berlangsung pada 6-12 September 2023. Timnas U23 Indonesia akan bertemu dengan Taiwan terlebih dahulu di Stadion Manahan pada 9 September, kemudian menantang Turkmenistan pada 12 September 2023. Rupanya Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan tetap mengikuti FIFA Matchday pada September nanti. Jadi nanti di AFC U23 September ada 2 pertandingan, kata Erick Thohir di Stadion Madia. Mumpung ada hari kosong bisa diisi timnas senior untuk uji coba. Lanjutnya lagi, bagi Erick, FIFA Matchday sangat perlu dilakukan agar timnas Indonesia tetap dapat mendapatkan poin. FIFA Matchday itu kalender yang diberikan FIFA untuk bertanding, tapi dalam FIFA Matchday itu boleh ada turnamen contoh AFC U23. Kan disuruh cari poin. Nah, ini yang kita lakukan. Jangan sampai ada kesempatan kita tidak melakukan FIFA Matchday karena harus cari poin, ujar Erick Thohir.